Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya sekarang berada di daerah loket 1 Kakek Bodo ya, dimana tempat ini merupakan loket yang pertama yang ini ya dijadikan pintu masuk menuju ke air terjun Kakek Bodo. Dan kalau ngobrolin soal Kakek Bodo, nah memang asalnya sih ya dari daerah Tretes yang ada di sini guys, tapi kemudian tempatnya diperluas ya sama Belanda mungkin sampai ke daerah Pecelukan, di daerah yang sekarang disebut sebagai Taman Wisata. Dan ini merupakan perjalanan kelanjutan saya sebelumnya. Waktu saya jalan-jalan ke Gang Waringin, saya melihat ada aliran yang ini, aliran sungai di Kali Waringin atau di Sungai Waringin itu yang cukup kecil ya debit airnya, dan kita akan coba untuk melihat bagaimana sih di bagian atasnya guys. Dan lokasinya sih ini memang nggak jauh dari Hotel Pines Garden itu yang ada di atas ya guys ya. Dan saya menuju lewat sini. Oke, di sini ada gapura, dan gapuranya itu dulu merupakan gapura pintu masuk ke arah ini ya, Hotel Pines Garden yang dulunya namanya Hotel Dirgahayu. Dan hotel ini merupakan hotel yang dibuat oleh Belanda ya, di zaman Belanda, tapi sekarang udah direnovasi dan udah banyak yang berubah ya guys ya. Dan mungkin kalau Anda pingin tahu tentang video yang ada di ini ya, Hotel Pines Garden seperti apa, nah bisa dilihat di channel ini juga. Dan ini merupakan pintu masuk juga yang sekarang udah kayaknya sih udah beralih fungsi ya. Kalau dulu mungkin lewat sini, tapi lupa saya. Dan kita lihat aja di sini, seingat saya memang dulu banget ya di sini debit airnya itu cukup deras ya. Dan kalau sekarang sih kayaknya suaranya nggak terlalu ini ya, gemericiknya airnya kurang ini ya, kurang kencang ya. Dan kayaknya sih airnya yang masuk ke sini jelasnya kecil ya, karena memang untuk ini, untuk aliran air yang ada di sini ini kayaknya sih mengandalkan dari Kakek Bodo, dari air terjun Kakek Bodo. Sementara di Kakek Bodo sendiri aliran airnya itu juga nggak terlalu gede guys, karena kalau dulu memang sih alirannya gede. Dan kalau jalan-jalan ke air terjun Kakek Bodo memang ini ya, memang puas ya. Tapi kalau sekarang udah semakin mengecil karena memang airnya mungkin dialirkan ke ini ya, ke rumah-rumah ya. Karena sekarang memang banyak orang ini ya mengambil air dari mata air ya. Nah ini akhirnya ya air yang ada di air terjun di sini akhirnya ya harus mengalah ya guys ya, termasuk di sini. Nah kecuali kalau ada banjir atau mungkin hujan yang gede, nah alirannya ini berubah jadi besar ya. Nah ini bisa dilihat ya, orang-orang yang ini lagi cari batu atau apalah gitu ya, pasir biasanya melakukannya di sini. Oke. Dan ini merupakan dam yang mungkin sudah ada sejak zaman Belanda ya, tapi saya sendiri masih nggak yakin ya apa ini memang sudah ada sejak zaman Belanda ya dibangunnya. Oke, yang jelas di daerah sini ini masuk ke wilayah ini ya, Dinas Pengairan. Dan ini juga berkaitan ya dengan ini aliran sungai yang ada di bawahnya ya. Nah bisa kita lihat aliran sungainya ya di sini, termasuk kayak air terjun yang beberapa hari kayaknya ini ya saya sempat lihat itu, katanya sih sempat viral gitu ya di ini ya, di media sosial. Tapi ya bisa dilihat ya kayak gini. Ini di musim penghujan
ya bisa dikatakan awal-awal ya Mas Ian, tapi airnya masih belum banyak juga, atau mungkin di bagian atasnya masih belum terisi atau gimana gitu ya. Tapi kalau memang udah hujan semakin deras atau ini ya, atau udah tiap hari hujan gitu, nah ini alirannya memang deras banget ya. Dan kalau kita lihat di sini alirannya ya kayak sungai kecil biasa ya. Cuman ya kita memang nggak boleh ini ya, nggak boleh lengah. Jadi kita mungkin main-main di situ di musim hujan. Oke, kalau kita main di situ di musim hujan, nah dan kita nggak waspada, kita bisa hanyut guys ya, karena memang kalau musim hujan, nah ini airnya itu debitnya cukup ini ya, cukup deras ya. Nah ini cukup besar ya di sini. Dan kalau saat ini, nah ini masih bisa lah ya digunakan untuk jalan. Nah, tapi kalau udah musim hujan ya, hujannya itu udah deras gitu ya, ya jangan mendekat di sungai. Memang berbahaya ya kalau kita berada di aliran sungai terus kemudian kita ini nggak waspada. Dan memang banyak sih kejadian yang ini ya, ada yang ngomong gitu kalau udah musim hujan yang udah deras-derasnya gitu, alirannya yang menuju ke arah bawah itu lumayan besar guys ya. Dan itu bisa ada yang mengatakan bahwa sampai menenggelamkan ini ya, daerah-daerah yang ada di samping kanan kiri dari sungai, kalau ada ini ya, kalau ada mungkin fasilitas atau apa gitu yang dibangun cukup dekat dengan daerah sungai. Oke, kapan hari memang seperti yang saya katakan tadi, ini memang viral ya, tapi kita tetap ya harus hati-hati. Dan saya juga ingin meyakinkan aja sih kalau di tempat ini seperti apa kayak gitu ya. Nah ini ada alirannya, dan memang ini sangat berbahaya ya guys ya, yang saya lakukan kayak gini karena ini di musim hujan. Apalagi kalau ini ya, kita berada di tebing, takutnya itu longsor ya. Nah memang di daerah Travis dan sekitarnya itu di beberapa spot memang pernah terjadi ini ya, longsor. Daerah mana ya, daerah Rekesan, daerah taman wisata itu pernah ada kejadian tanahnya itu longsor ya. Dan di daerah Palembang juga pernah. Terus kemudian di daerah bawahnya lagi itu yang bukan termasuk daerah yang dataran tinggi banget gitu ya itu juga terjadi longsor. Makanya kita memang harus hati-hati ya, apalagi kalau di musim penghujan seperti sekarang ini. Nah kita harus menghindari atau mungkin cari tempat-tempat yang aman-aman aja ya, seperti yang ini yang biasanya saya lakukan. Dan untuk berikutnya saya mungkin juga nggak kesini lagi ya, karena kalau di musim hujan takutnya tempat yang kayak gini ini bahaya ya, nanti saya hanyut dong. Oke guys, jadi kayak gitu aja ya jalan-jalan saya kali ini di aliran ini ya, sungai yang mengaliri daerah Waringin. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.